Poin pertama, di dalam modul ini dijelaskan pengertian sistem, yaitu sekelompok bagian-bagian yang saling terhubung antara bagian yang satu dengan bagian yang lain dalam rangka mewujudkan satu tujuan yang sama. Contoh misalnya, di dalam tubuh kita itu ada bagian mata, bagian jantung, bagian kaki. Nah, demikian juga dengan sistem pemerintahan. Pemerintahan memiliki bagian keuangan, bagian pemasaran, bagian administrasi, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, di dalam modul ini juga dijelaskan tentang pengertian hukum. Saya meminjam istilah Utrecht. Beliau menjelaskan bahwa hukum merupakan kumpulan peraturan perundang-undangan dalam rangka menjaga tertib masyarakat, sifatnya memaksa, serta ada konsekuensi apabila dilanggar atau tidak ditaati, yaitu adanya hukuman atau punishment bagi setiap pelanggar hukum itu sendiri. Nah, ketika kita berbicara hukum, maka kita tidak boleh terlepas dari 4 unsur. Yang pertama adalah norma agama. Apa itu norma agama? Yaitu peraturan hidup yang berasal dari Tuhan Sang Pencipta untuk mengatur umat manusia yang bersumber dari ajaran wahyu atau revelation. Nah, kemudian unsur yang kedua, norma kesusilaan, yaitu peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati nurani atau bisikan kalbu, sehingga manusia mengetahui apakah perbuatannya tersebut pantas atau tidak untuk dilakukan. Unsur yang ketiga adalah norma kesopanan, yaitu peraturan hidup yang timbul akibat interaksi sosial antar individu, antar kelompok, antar masyarakat, sehingga tercipta suatu nilai yang disepakati bersama sebagai nilai yang patut untuk dilakukan atau ditinggalkan. Dan kemudian yang terakhir unsurnya adalah norma hukum itu sendiri, yaitu norma yang dibuat oleh lembaga yang otoritatif untuk memproduksi hukum itu. Misalnya ada lembaga eksekutif, ada lembaga legislatif. Di dalam modul ini juga dijelaskan tentang pengertian hubungan hukum, yaitu hubungan yang diatur oleh hukum. Ketika kita berbicara tentang hubungan hukum, maka ada 2 hal yang harus kita perhatikan, yaitu hubungan hukum bersifat subjektif dan hubungan hukum yang bersifat objektif. Hubungan hukum yang bersifat subjektif adalah hubungan yang diatur oleh objek hukum namun menyebutkan subjek hukum tertentu. Sedangkan hubungan hukum yang bersifat objektif adalah hubungan hukum yang tidak menyebutkan subjek tertentu namun berlaku umum. Kemudian ada istilah sumber hukum. Apa itu? Yaitu faktor-faktor yang dapat menimbulkan atau merupakan dasar dari berlakunya suatu ajaran atau berlakunya suatu hukum positif. Nah, sumber hukum itu ada 2, ada sumber hukum material, ada sumber hukum formil. Sumber hukum material yaitu nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sekaligus nilai-nilai keidealan, nilai-nilai yang disepakati bersama yang sifatnya universal yang layak sebagai bahan bakar dari hukum itu sendiri. Nah, sedangkan sumber hukum formil, Utrecht menyebutnya setidaknya ada 4 hal. Yang pertama, peraturan perundang-undangan, kemudian hukum kebiasaan, traktat, jurisprudensi, dan doktrin ahli atau opini hukum. Klasifikasi hukum yang dilihat dari berbagai sudut pandang ya, misalnya hukum dilihat dari segi sifatnya, bentuknya, ada hukum yang tertulis, ada hukum yang tidak tertulis. Tempat berlakunya, ada hukum yang sifatnya regional, hanya berlaku di suatu negara, ada hukum yang bersifatnya global, berlaku juga di berbagai negara lain. Waktu berlakunya, ada hukum yang berlaku saat ini, atau istilahnya ius constitutum, dan ada juga hukum yang dicita-citakan, ius constituendum. Ada juga klasifikasi hukum tentang sumber-sumbernya, ada hukum Islam, ada hukum Barat, ada hukum pribumi atau hukum Indonesia asli yaitu hukum adat. Nah, ketika kita berbicara tentang hukum, maka kita juga tidak boleh meninggalkan beberapa pandangan para ahli ya atau kelompok hukum, karena di dalam hukum itu juga terdapat beberapa aliran hukum yang memandang hukum dari sudut perspektif yang berbeda-beda. Misalnya, ada aliran legisme yang berpendapat bahwa hukum adalah suatu kesatuan sehingga tidak memungkinkan berlakunya suatu aturan di luar hukum yang berlaku. Ada lagi kelompok aliran Vrijrechtslehre yang berpendapat bahwa hukum adalah setiap keputusan pengadilan. Jadi setiap keputusan pengadilan merupakan suatu hukum. Sedangkan undang-undang dan kebiasaan lain yang sejenis dengan itu hanya merupakan unsur-unsur pembentuk hukum. Ada lagi aliran Rechtsbinding yang berpendapat bahwa hukum terdiri dari berbagai sumber seperti undang-undang, kebiasaan, hukum adat.
serta hakim diberikan kebebasan untuk melakukan interpretasi terhadap undang-undang untuk menemukan suatu formula hukum yang tepat ketika menerapkan case tertentu atas kasus tertentu. Hukum positif yaitu hukum yang berlaku di suatu waktu di Indonesia. Nah, Belfreit misalnya, beliau menjelaskan pengertian hukum positif, yaitu keseluruhan aturan yang disusun secara terpadu berdasarkan asas-asas tertentu yang berlaku di suatu waktu tertentu dan di wilayah tertentu. Nah, ketika kita berbicara hukum positif, kita tidak boleh terlepas dari 3 hal ya, 3 pembahasan, yaitu hukum kolonial, kemudian hukum Islam, kemudian hukum adat. Nah, menurut Bagirmanan, sistem hukum nasional adalah sistem hukum positif yang lahir sejak negara Republik Indonesia Merdeka sampai saat ini. Sedangkan sistem hukum kolonial merupakan aturan hukum yang berlaku sejak masa kolonialisasi penjajah berdasarkan politik kolonial saat itu. Nah, sedangkan sistem hukum Indonesia merupakan semua sistem hukum yang diberlakukan di Indonesia berdasarkan politik hukum negara Indonesia.